Wahan itu patah semangat. Artinya mungkin dia melihat bahwa gagasan tujuannya itu mustahil terjadi. Karena ketika dia melakukan upaya gagal lagi, akhirnya dia lemah. Ya udahlah, runtuh semangatnya. Itu wahan. Itu dalam Al-Quran seperti Nabi Zakaria, laqad wahana al-'admu minni wasta'ala rasu syaiba wa kana mar'ati akhira. Ya, wahana al-'admu, tulangku sudah keropos. Wasta'ala rasu syaiba, rambutku sudah menyala semua, beruban semuanya. Wa kana mar'ati akhira, dan istriku juga mandul. Bagaimana aku bisa punya anak? Jadi Nabi Zakaria juga menghadapi posisi seperti itu. Usia sudah lanjut, istrinya mandul, kepengen punya anak. Iya kan? Nah, sehingga beliau mendapat wahyu dari Tuhan bahwa akan dikabulkan. Andali ghulamun, bagaimana aku bisa punya anak? Jadi akhirnya cobalah, berilah aku nih ayat-ayatmu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Tandanya kamu 3 hari nggak bisa ngomong. Gitu. Lalu akhirnya menjadi amalan kita untuk orang yang pengen punya anak, saya suruh puasanya nggak ngomong. Nah ini jadi wahan itu adalah keropos, semangatnya keropos, tulangnya lemah. Jadi orang yang tidak punya semangat, nggak mungkin saya melakukannya. Orang lain kok bisa? Lagi-lagi menyalahkan kondisi. Mereka juga kondisi sama kok. Orang yang berhasil dalam hidup ini juga menjalani kondisi yang sama dengan kamu kok. Yang beda semangatnya gitu. Nah, jadi ketika engkau sudah tidak punya semangat hidup, itulah disebut dengan wahan. Jadi apa saja menjadi sulit nantinya. Sebaliknya, narcis itu, atau bahasa Arabnya narjisia. Narcis itu adalah sebagai penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Dia merasa hebatnya berlebih-lebihan. Biasanya dalam pepatah Jawa, jangan terlalu banyak di alam, engkaunya kenang penyakit ain. Orang kalau banyak sanjungan-sanjungan, memang iya sekali 2 kali dia mendorong bersemangat. Tapi kalau sudah terlalu banyak orang menyanjung, dia penyakit ain, narsis itu. Nah, penyakit ain itu, narsis itu adalah orang yang terlalu mempunyai self confidence yang berlebih-lebihan sampai akhirnya ya menghinakan orang, menyepelekan orang, kali ngomong selalu menyakiti orang lain. Ya, dia tidak mengerti ada orang lain tersinggung. Ya, dia tidak dituntut untuk menghormati siapapun, karena akulah yang pertama-tama harus dihormati. Itu banyak orang kena penyakit narcis itu, narcisia. Nah, penyakit ain atau narcisia ini adalah diambil, narcis itu dari nama seseorang, dari mitos Yunani. Dalam mitos Yunani itu diceritakan begini. Dulu ada seorang pemuda, itu setiap hari dikejar-kejar cewek. Tergila-gila semuanya, wah semua pengen mendekat. Dia merasa risih gitu, capek ngelainin perempuan begitu banyak. Ya, jam 3 malam ketok maning, ya kan? Arif, Kang Arif, cewek lagi, wah dikejar-kejar, bayangkan selebriti. Akhirnya sehari dia lari-lari dan dikejar-kejar oleh perempuan-perempuan di Athena itu. Ini cerita di Athena. Sampai masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Akhirnya dikejar-kejar
sampai dia kelelahan, sampai merasa haus, sampai dia ingin minum, mencari sumur. Nah, begitu ketemu dengan sumur, dia akan mengambil air. Tiba-tiba dia melihat di sumur itu kan airnya jernih dan bening, sehingga seperti kaca. Begitu mengambil air, dia terkagum sendiri. Kok ganteng sekali orang nih. Nah, itu dia. Akhirnya nggak ngambil-ngambil air, tapi menikmati gantengnya wajah yang ada di permukaan air itu. Yaitu melihat dirinya sendiri. Sampai dia akhirnya nggak minum-minum, sampai kehausan, sampai kehabisan cairan, sampai mati. Jadi artinya penyakit ain itu orang yang terlalu mengagung-agungkan dirinya sendiri, dan itulah penyakit yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan saya. Saya kira begitulah kira-kira ceritanya.